Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sobini, mahasiswa PPG Grade 3 guru kelas MI 3B dari UINSI Samarinda. Pada pembelajaran ini saya akan membahas tentang tanggung jawab dari materi PKN tema 3 subtema 2. Pada pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan teknologi berbasis Android dengan harapan smartphone yang dimiliki peserta didik tidak hanya digunakan untuk game dan lain-lainnya, tetapi digunakan untuk menambah sarana pembelajaran. Dan saya yakin pada pembelajaran berbasis Android ini akan lebih menarik minat siswa untuk belajar, karena ini merupakan bentuk inovasi pembelajaran. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada hari ini lebih menarik minat siswa dan memberikan motivasi siswa untuk lebih belajar dan menggunakan Android untuk sarana belajar, tidak hanya game, kemudian hiburan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bagi peserta didik, bagi lembaga, dan bagi masyarakat Indonesia umumnya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semua sehat? Sehat. Semua sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, hari ini masuk semua? Tidak. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Iya. Kemana dia? Pergi ya. Kita doakan semoga bila selamat dari berangkat sampai kembali ke rumah. Amin. Allahumma Amin. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta Faiz untuk meminta doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar semangat nasionalisme kita senantiasa terjaga dan berkembang. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, setelah kalian membaca teks yang saya bagikan lewat smartphone atau HP atau Android, kita saya harapkan atau tujuannya adalah kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang saya bagikan lewat smartphone tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Tujuan yang kedua, setelah kalian membaca teks yang saya bagikan lewat smartphone, kalian bisa mempresentasikan informasi penting. Kalian bisa memberikan gambaran dari teks yang kamu baca di depan kelas tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran dengan cara sistematis. Nanti setelah berdiskusi, kalian harus bisa mengidentifikasi contoh manfaat hak
dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang terakhir, setelah berdiskusi, kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang kalian dapatkan secara rinci. Coba kalian ingat-ingat lagi tentang pelajaran yang saya sampaikan kemarin, yaitu tentang Thomas Alva Edison, yaitu penemu lampu, dimana dengan ditemukannya bola lampu ini mampu mengubah dunia, karena sebelum ditemukan lampu, masyarakat menggunakan penerangan dengan penerangan tradisional, contohnya lampu minyak, ada yang menggunakan obor, ada yang menggunakan lampu tempel atau teplok, ada yang menggunakan lampu gandul, ada yang menggunakan lampu petromak, yang semuanya itu bahan bakarnya menggunakan minyak bumi. Coba disimak teks yang sudah kamu buka. Setiap malam hari pukul 19.00 sampai 20.00, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat. Halaman yang kedua, Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Jadi setelah belajar lupa mematikannya. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik, tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang berdasarkan teks tersebut, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya beberapa pertanyaan berikut. Presentasikan salah satu benda yang ada di sekitarmu yang menjadi hakmu, bagaimana kamu menggunakannya, merawatnya, apa kamu sudah bertanggung jawab, apa manfaatnya. Silahkan. Yang lain. Nama benda, sepatu, bagaimana kamu menggunakannya, dipakai untuk sekolah, bagaimana kamu merawatnya, dicuci setiap minggu sekali. Apa kamu sudah bertanggung jawab dengan menggunakannya? Ya, saya sudah bertanggung jawab. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab? Sepatu bisa tahan lama. Bagaimana? Ada tanggapan? Tidak. Sudah benar? Tidak. Kelompok 2. Nama benda sepeda, bagaimana kamu menggunakannya untuk berangkat sekolah dan mengaji. Bagaimana kamu merawatnya, mencuci sepeda seminggu 1 kali. Apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Saya sudah bertanggung jawab. Apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Bisa digunakan sehari-hari untuk berangkat sekolah. Bagaimana? Ada tanggapan? Tidak. Sudah benar? Tidak. Karena kelompok 2 hasil presentasinya paling baik, maka saya berikan reward. Ini meskipun nilainya tidak seberapa, ini nanti dibagi dengan temannya ya. Jadi ya, dibagi dengan temannya. Tidak kembali ke tempat. Anak-anak sekalian, dari pembelajaran yang kita laksanakan hari ini,
kita dapat menyimpulkan apakah kamu sudah menggunakan barang-barangmu dengan bertanggung jawab? Saya sudah menggunakan barang-barang saya dengan bertanggung jawab. Apa manfaat ketika kamu bertanggung jawab terhadap barang-barang yang menjadi hakmu? Manfaat ketika saya bertanggung jawab terhadap barang-barang yang tidak saya barang-barang tersebut nama. Apakah kamu sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah kamu dapatkan? Ya, saya sudah bertanggung jawab atas hak yang sudah saya dapatkan. Jadi kesimpulannya, orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita sudah bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang jadi kaitan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Jadi selain kamu mempunyai hak, setelah kamu mendapatkan hakmu, kamu juga punya kewajiban. Artinya setelah kamu melaksanakan kewajiban, kamu akan mendapatkan hak. Jadi jangan menuntut hak sebelum melaksanakan kewajiban. Dan setelah kita mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban, kita harus bertanggung jawab. Jadi arti dari tanggung jawab adalah kesadaran akan tingkah laku kita. Jadi tanggung jawab itu adalah kesadaran dari tingkah laku kita atau kesadaran dari apa yang kita perbuat, karena setiap perbuatan itu ada akibatnya. Kalau perbuatan baik, akibatnya yang baik. Seperti dalam penggunaan hak, kalau kalian tidak bertanggung jawab, maka hak tidak bisa kamu gunakan dengan baik. Contohnya, kamu sudah mendapatkan sepatu dari ibumu atau dari bapakmu, tapi kamu tidak bertanggung jawab dalam menggunakannya, maka sepatu itu cepat rusak. Ini pelajaran yang kita laksanakan hari ini, harapannya ya, tujuannya agar apa yang sudah menjadi hakmu, setelah kamu melaksanakan kewajiban, kamu harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Jadi menggunakan hak itu harus memperhatikan hak orang lain. Jangan sampai dalam penggunaan hak ini mengganggu hak orang lain. Jangan menuntut hak tapi melalaikan kewajiban. Contohnya, kamu punya hak untuk mendapatkan ilmu, tapi kalau kamu tidak melakukan kewajiban belajar bersungguh-sungguh, maka hakmu tidak akan terpenuhi. Sebagai pelajar, kamu juga bertanggung jawab, karena ketika kamu belajar, ketika kamu sekolah, ini kamu dibiayai oleh orang. Jadi hakmu adalah memenuhi tanggung jawabmu adalah memenuhi harapan orang tua yang ingin menjadikan anaknya pandai, anaknya pintar, anaknya soleh dan solehah. Berbakti pada orang tua, berbakti kepada guru, taat pada peraturan, baik itu tata tertib sekolah maupun peraturan di masyarakat. Ini yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kita sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Allahumma amin. Saya kira pelajaran hari ini cukup. Mari kita tutup dengan doa. Saya minta Faiz untuk memimpin doa. Doa mulai. Wa
lakukan sampai di sini, sampai bertemu kembali. Hati-hati di jalan, langsung ke rumah, jangan mampir-mampir ya, karena akan mengkhawatirkan bapak dan ibunya. Saat ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.